Okay, thank you everyone. Thank you for having me here. And today we're gonna have this my presentation about how to create a winning product. Dalam membuat sebuah produk, kita sering dihadapkan dengan sebuah pertanyaan besar. Mau bikin produk seperti apa sih yang bisa menjadi produk juara atau winning product? Next. Dalam eksplorasi riset sejak IKAT Indonesia berdiri di tahun 2011, which is, tadi yang jawabannya benar ya, jadi sekarang IKAT sudah 10 tahun, saya berusaha memahami dan mencari akar dari apa sih yang membuat sebuah produk bisa menjadi produk juara di kelasnya. Apa rahasianya, apa formulanya. Nah, kemudian saya mengumpulkan berbagai fakta tentang bestseller product of all time yang dikeluarkan oleh beberapa editorial, di mana kemudian saya mengambil kata kunci yang membuat mereka menjadi bestseller. Kali ini saya akan fokus pada sebuah artikel yang dimuat di USA Times tahun 2014. Walau sudah beberapa tahun yang lalu, namun menurut saya formulanya membuat sebuah winning product ini bisa kita sarikan dari sana. So let's now begin. Next. Hari ini ada 10 produk yang akan kita simak ya teman-teman. Angka yang teman-teman lihat, baik angka penjualan, ini adalah angka per tahun 2014, sesuai dengan artikel tersebut dikeluarkan. Nah, yang pertama adalah PlayStation, dirilis di tahun 95. Prosesor 32 bitnya adalah yang paling kuat yang tersedia di pasar game konsol saat itu. Dari sini saya mengambil satu kata kunci yaitu feature. Nah, kemudian yang kedua adalah Lipitor. Obat untuk menurunkan kadar kolesterol LDL yang meningkatkan risiko penyakit jantung ini telah dibuktikan efektivitasnya. Dari sini saya mengambil satu kata kunci yaitu product quality. Nah, kemudian Corolla. Keberhasilan mobil Corolla di pasar bisa disebabkan karena keandalannya dan harga yang terjangkau. Sejak di-launching di Jepang tahun 66 dan kemudian memasuki pasar Amerika Serikat di tahun 68, penjualannya mencapai 40,7 juta unit. Kata kunci yang saya dapat dari produk mobil ini adalah reliability, karena bisa diandalkan, dan affordability, karena produk Corolla ini terjangkau untuk target marketnya. Nah, siapa yang sudah bisa main Rubik's Cube? Yang di bawah ini, bawah kanan, Erno Rubik membuat produk ini tadinya untuk mengajarkan muridnya tentang studi geometri. Namun akhirnya produk tersebut menjadi top selling toy of all time sejak tahun 80. Dengan jumlah penjualan yaitu 350 juta unit dan melahirkan fans dengan berbagai tingkat usia dan melahirkan banyak komunitas dan kompetisi Rubik di dunia. Dari sini kata kunci yang saya ambil adalah wide range of audience and community engagement. Next. Nah, sekarang kita bahas film Star Wars nih. Film ini meraup keuntungan, meraup total penjualan 4,6 miliar dolar Amerika dan melahirkan fanbase dan komunitas yang sangat besar di seluruh dunia. Dari Star Wars, kata kunci yang saya ambil adalah wide range of audience. Karena yang nonton nih range usianya besar ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan juga community engagement. Since banyak sekali komunitas fanbase dari Star Wars di seluruh dunia. Nah, kemudian ada iPad. Sebagai leader di kelas tablet, iPad menjual 211 juta unit sejak diluncurkan pertama di tahun 2010. Angka ini diambil tahun 2014, yang membuat dalam 4 tahun dia bisa menjual 211 juta unit. Inovasi dan desain yang relevan selalu menjadi kekuatan. Nah, di sini saya ambil keywordnya adalah innovation, design, and relevancy. Nah, kemudian ada Mario Bros. Siapa yang suka main Mario Bros? Video game ini menjual 262 juta unit selama 30 tahun sejak diluncurkan dan mendapat predikat top video game character dari Guinness Book World of Record di tahun 2011. Dari Mario Bros, saya ambil yaitu wider audience dan juga value dan history dari Mario Bros sendiri. Next. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu kalau album Michael Jackson yang berjudul Thriller ini terjual lebih dari 70 juta kopi sejak di-launch di tahun 82. Karakter Michael Jackson dan cerita dan juga performance-nya yang membuat penjualan album ini meningkat setiap tahun dan di-download oleh jutaan orang.
Dari sini keywords-nya yang saya ambil adalah history, yaitu kekuatan dari persona Michael Jackson sendiri. Kemudian wide range of audience dan community engagement. Nah, kemudian ada Harry Potter. Ya, Harry Potter, buku yang diangkat ke layar lebar ini terjual lebih dari 450 juta kopi, teman-teman. Dan membuatnya menjadi salah satu buku dengan pembaca yang paling loyal dan paling besar di seluruh dunia. Keywords-nya adalah yang saya ambil di sini, wide range of audience dan juga community engagement. Dan yang terakhir, dari bahasan kita tentang produk best selling product of all time, yaitu iPhone. Dengan desain dan feature yang diperbarui setiap launchingnya, iPhone membuat dan membentuk komunitas pemakai iPhone. Kata kunci yang kita ambil dari iPhone adalah desain, relevansi, karena di setiap seasonnya pasti dia ada yang ditambah. And it's always being relevant to the market. Dan juga community engagement, karena komunitas pengguna iPhone juga sudah terbentuk. Next. Nah, buat yang tadi tidak sempat nyatet, ini adalah 10 kata kunci yang membuat winning product. Berdasarkan amatan saya di daftar best selling product of all time versi majalah USA Times tahun 2014. Ya, ada 10. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih mengimplementasikan 10 keywords ini ke produk yang akan kita buat. Next. So how to implement this? Ya, jadi ini saya akan memberikan satu study case. Saya akan mengambil contoh produk yang saya buat agar teman-teman semakin terbayang ya bagaimana aplikasi formula kita hari ini. Next. Nah, tadi kita udah lihat 10 kata kunci ya teman-teman ya, 10 keywords dalam membuat winning product yang nantinya kita akan masukkan ke dalam tahapan. Nah, di sini saya bagi nih jadi product development process. Saya bagi menjadi 5 tahap ya. Tahap pertama yaitu tahap preparation atau persiapan ya. Dari product development process pertamanya adalah preparation. Kemudian yang kedua adalah tahap creation, the creation, tahap kita berkreasi ketika kita membuat produk. Nah, setelah produknya jadi, next prosesnya apa? Yaitu dijual ya, jadi the selling process. Nah, kemudian setelah dijual, dia dipromosikan agar jualannya semakin lebih besar lagi. Masuk ke stage the promotion. Dan yang terakhir adalah market entry, strategi. Ya, bagaimana masuk ke satu pasar, ya di mana di situ ada target market kita. Ya, jadi sekarang kita akan melihat nih, bagaimana caranya memasukkan si 10 kata kunci tadi ke dalam masing-masing proses dari 5 tahapan ini. Oke, next. Nah, biar ingat, ini adalah 10 kata kuncinya. Next game-nya adalah kita akan memasukkan keywords yang ada ini, 10 kata kunci ini, ke dalam setiap tahapan di product development tadi. Biar nggak bingung, saya akan mengambil contoh penerapan dengan produk yang sudah saya buat. Oke? Siap? Oke, next. Kita mulai. Bagaimana memasukkan formula untuk membuat how to create a winning product. Di sebelah kiri, teman-teman melihat 10 keywords tadi ya. Dan di kanan adalah tahapan product development process. Nah, sekarang adalah di tahap preparation. Kita list down, purpose kamu apa? Kenapa membuat produk tersebut? Tentunya sebelum membuat produk kita harus bikin riset dulu ya, itu sudah harus. Kemudian dari keywords kita akan mulai memasukkan nih tahap nomor 7, 9, dan 10 sesuai dengan yang saya check mark di sebelah kiri. Bagaimana value-nya? Bagaimana relevansi produk dengan demand yang ada. Jangan membuat satu produk yang demand-nya nggak ada. Sayang banget. Dan juga yang 10 adalah inovasi. Inovasi seperti apa sih yang ingin saya buat? Oke, sekarang kita akan masuk ke implementasinya. Next. Satu produk yang saya buat ini, purpose-nya adalah untuk membantu perajin ketika pandemik terjadi di tahun 2020. Yang kami lakukan adalah we back to our core, kita menjalankan visi kami yaitu to grow together atau maju bersama. Next. Di tahap ini, kami putuskan membuat New Normal Essentials Kit, yaitu sebuah produk pouch atau tas tangan yang memuat ada masker mukanya, ada multipurpose sanitizer, ada sabun cuci tangan yang sangat relevan dengan apa yang dicari orang di kala pandemi. Ingat ya, kata kunci relevan saya masukkan di sini. Tentunya di sini kami melibatkan perajin untuk menghasilkan materi untuk membuat produk tersebut. Oke, next. Nah,
Setelah visinya sudah jelas, preparation-nya sudah dilakukan, sekarang yang kita lakukan adalah memasukkan si keywords yang ada di sebelah kiri, nomor 1, 2, 3, ke sebelah kanan, yaitu tahap creation process. Di sini kami masukkan nomor 1, yaitu feature. Ini menuntun kami untuk membuat produk yang fiturnya lengkap. Ya, jadi fiturnya harus bisa diandalkan. Masih ingat kan PlayStation yang unggul karena fiturnya? Nah, kemudian produk quality. Quality-nya harus bagus dan desainnya yang unik. Masih ingat juga kan kenapa desain uniknya iPhone dan iPad membawa mereka menjadi best seller items? Tentunya selain fiturnya. Nah, kemudian setelah saya masukkan nih dari nomor 1, 2, 3 ke tahap yang di kanan, creation process, next, ini adalah produknya teman-teman. Dengan melibatkan perajin tenun dan lurik dalam pembuatan materinya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada apa aja di sana. Fiturnya ada apa aja, kualitas sudah pasti adalah kualitas yang terbaik, dan desainnya juga harus unik dan menarik. Banyak sekali orang yang membuat produk serupa, tetapi di package menjadi satu package yang unik dengan warna-warna yang menarik, tidak semua memilikinya. Oke? Nah, sekarang setelah produknya sudah jadi, kita masuk ke tahap penjualan. Next. Kami memasukkan nomor reliability nomor 4, affordability nomor 5, dan juga nomor 6 ke dalam tahapan penjualan. Produk harus bisa diandalkan, udah pasti. Masih ingat kan Lipitor yang bisa diandalkan untuk menurunkan kadar LDL, kolesterol LDL. Kemudian dengan harga yang terjangkau untuk target pasar. Ini penting banget teman-teman. Ini kita terinspirasi juga dengan mengambil keywords dari mobil Corolla yang tadi. Ingat ya, yang tadi kita bahas di awal. Dan terbuka untuk kelompok pembeli yang ingin memilikinya dari beragam usia. Masih ingat kan range usia yang besar pada penikmat album thriller dan juga Star Wars yang membawa mereka menjadi best selling product of all time. Oke, sekarang kalau udah tahap penjualannya udah kita lakukan, yang kita lakukan next-nya adalah next, yaitu tahap promosi. Keywords yang dimasukkan di tahap promosi ini adalah nomor 7 dan 9. Kami membagikan value dari produk, terutama kisah pembuatannya dan orang-orang di balik layarnya dengan menggunakan platform promosi yang relevan dengan target pasar. Menyusun storytelling dari produk menjadi tahap penting banget nih teman-teman untuk promosi, agar orang-orang tahu bagaimana sih cerita dari produk kamu. Selain itu, platform promosi harus sesuai dengan target market kita, agar promosinya tepat sasaran. Nah, setelah memasukkan nomor 7, yaitu value, dan storytelling, dan nomor 9, relevansi, kami mendapatkan result seperti ini. Next. Nah, ini adalah hasil liputan editorial dari rekan-rekan media yang sangat membantu kami dalam memasarkan produk. Dari tulisan mereka lah, akhirnya visi kami membantu perajin lewat produk ini semakin tersebar. Nah, karena tersebar, otomatis akan menjangkau lebih banyak konsumen lagi. Kalian juga bisa mulai berkenalan dengan para media lewat platform online walaupun dan offline juga. Oke, next. Nah, sekarang tahap akhir nih, ya, yaitu market entry. Ya, market entry adalah tahap untuk memasuki segmen pasar yang dijadikan sasaran penjualan. Nah, di sini kami memasukkan tahap nomor berapa tuh? Ada 7, 8, dan 10 ke tahap market entry. Tujuan tahapan ini untuk kami adalah untuk menghasilkan gema yang lebih besar lagi dari produk ini. Jadi, yang kami ingin lakukan adalah sebuah snowball effect dan diharapkan bisa memperluas konsumennya. Karena sesuai dengan visi kami tadi, makin banyak orang yang beli, makin banyak perajin yang bisa kami bantu. Di sini kami mempromosikan success story penjualannya, melibatkan lebih banyak komunitas untuk menaikkan penjualan dan melakukan inovasi pada tahap ragam desain dan inovasi dalam cara promosi. Ya, jadi inovasi nggak harus dari produk aja, tetapi bagaimana how you sell, how you promote the product itu akan masuk hitungan juga. Next. Nah, di sini kami menggunakan poin yang tadi ya, 7, 8, dan 10 untuk menghasilkan proses penjualan yang lebih besar dan lebih dalam lagi. Result-nya adalah kami bekerja sama dengan banyak perusahaan, semakin banyak organisasi, dan juga semakin banyak komunitas yang ingin ikut mendukung para perajin tersebut. Karena bukan hanya memiliki produk keren, tetapi di saat yang sama kita juga punya social cost, yaitu untuk membantu para perajin dengan membeli produk New Normal Essentials Kit ini. Setelah memasukkan keywords tadi, nomor 7, 8, dan 10 ke tahap ini, result yang kami dapatkan adalah next. Nah,
Terbukti ya, jadi keseluruhan proses tadi membuat penjualan New Normal Essentials Kit tadi mencapai angka 18.000 unit dalam waktu 6 bulan sejak diluncurkan pada Juli 2020. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya efeknya ya. Next. Nah, teman-teman, secara singkat, ini adalah tahapan ya, ini adalah formulanya, dan keywords mana yang saya masukkan untuk menghasilkan sebuah winning product tadi. Bagaimana di setiap tahapan proses, saya masukkan keywords nih, dari yang kita bikin di sebelah kanan atas, atau kata kunci untuk membuat sebuah produk bisa menjadi produk juara. Kalian juga bisa memasukkan keywords tadi ke dalam tahapan yang berbeda, sesuai dengan produk dan strategi kalian. Nah, justru karena keragaman itulah yang akan menunjukkan keunikan kalian. Jadi nggak harus sama dengan apa yang saya buat. Yang penting adalah kita sudah aware untuk memasukkan 10 kata kunci tersebut ke dalam proses yang sudah kita bagi stagingnya ini. Next. Semoga pengalaman saya bisa bermakna buat teman-teman semua dan generasi berikutnya untuk menghasilkan produk juara untuk brand kalian. Saya Didit Maulana untuk TEDx Youth SPH. Terima kasih. Thank you.